Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Kurniawati dari SDN Selipi 15 Jakarta Barat, calon guru penggerak angkatan 9, aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur, 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. 2. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan di kelas, serta meminta izin untuk desiminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desiminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas. Dan segitiga, restitusi. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Baik, sebelum kita memulai paparan desiminasi budaya positif, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu guru dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk acara menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN Selipi 15, yang mana sebagai tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang pertama, konsep utama modul budaya positif. 1. Perubahan paradigma belajar. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, disiplin positif. Keempat, posisi kontrol restitusi. Kelima, kebutuhan dasar manusia. 6. Keyakinan kelas. Ketujuh, segitiga restitusi. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru
yaitu pembelajaran dengan paradigma yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang bisa kita lihat di situ ada 6 dimensi ya Bapak Ibu, dilakukan dengan disiplin positif. Dalam budaya kita, maka kata disiplin di sini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ketika kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, di mana kita sebagai seorang pendidik itu memiliki tujuan. Tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa memperlakukan dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini motivasi intrinsik itu yang ada di dalam lingkungan sekolah. Ya, selanjutnya budaya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin dengan tujuan untuk menumbuhkan di mana kesadaran diri kita serta memudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman dan hukuman. Jadi sesuai dengan kesadaran diri murid tersebut. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang di sini murid merasa dihargai dan diterima pada saat di kelas kita memperlakukan dengan murid tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan. Motivasi perilaku manusia di sini merupakan motivasi dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di mana yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang dimana murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi murid merasa ketakutan kalau kita melakukan hukuman. Untuk yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di mana murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini juga termasuk motivasi ekstrinsik. Dilanjutkan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Oke, dilanjutkan. Nah, konsep disiplin di sini dengan identitas gagal. Maksudnya hukuman di sini yang menyakitkan murid, murid tidak nyaman, murid takut, terus terlalu memaksa. Ya, terus murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Nah, itu hukuman yang apabila kita berikan kepada murid itu jadi konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, untuk penghargaan yang pertama tidak efektif, merusak hubungan. Merusak hubungan di sini jadi nanti adanya perbedaan antara murid satu dan murid lainnya. Dia ibarat cemburu. Ya, kalau kita mengasih penghargaan, contohnya anak bisa menjawab, kita kasih apresiasi dengan memberikan permen. Nah, teman yang satu ingin menjawab tapi dia keduluan sama temannya. Ya, jadi bisa merusak hubungan. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Nah, penghargaan ini bisa mematikan kreativitas siswa. Padahal siswa kita banyak kreativitas. Dengan memberikan penghargaan dengan salah satu orang bisa mematikan kreativitas tersebut. Dilanjutkan dengan menghukum dengan sistem ranking. Nah, kita waktu lalu kita memberikan ranking. Nah, di situ kita memberi penghargaan, maksudnya untuk motivasi. Ternyata di sini konsep disiplin yang gagal. Jadi ranking itu sebaiknya tidak kita berikan ya, karena ini merupakan penghargaan yang identitas gagal.
Selanjutnya merampas hak menghargai dirinya. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, identitas sukses ini ada konsekuensi dan restitusi. Di mana konsekuensi ini yang pertama penguatan jangka pendek, kedua perlu monitoring berkelanjutan, ketiga stimulus atau respon, yang keempat murid menghormati peraturan, dan kelima kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Itu merupakan dari konsekuensi ya. Untuk restitusi, yang pertama murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia udah bisa melihat, oh saya mempunyai kesalahan ini, apa yang harus saya perbuat gitu. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Keempat, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, konsep disiplin di sini melalui pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, di sini pengertian restitusi adalah proses menciptakan di mana kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Ya, di mana ciri-ciri restitusi itu ada 7. Yang pertama, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Jadi maksudnya di poin 1, anak merasa bersalah, tapi bukan kita memberi motivasi gimana kesalahan itu tidak terulang kembali. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan temannya. Yang ketiga, tawarkan bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, perbedaan contohnya di sini saya ambil kasus siswa tidak mengerjakan PR, sering tidak mengerjakan PR. Nah, di mana kita sering melakukan di kelas ya, contohnya hukuman. Yang pertama, guru menghukum siswa hormat pada bendera selama 10 menit. Ya, terus guru marah dan murid menjadi ketakutan. Ya, untuk konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu konsekuensinya dari siswa yang tidak mengerjakan PR. Atau bisa juga guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, untuk restitusinya, di mana guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Nah, di sini restitusi ditanyakan permasalahan apa sih siswa tidak mengerjakan PR? Apa kesulitan di rumah tidak ada yang mendampingi atau gimana, kita mencarikan solusinya sama-sama. Nah, kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi saat siswa tidak mengerjakan PR. Nah, 5 posisi kontrol restitusi di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, nanti kita lihat nih, kita termasuk mana nih Bapak Ibu? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, saya memberikan contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera nih Bapak Ibu. Yang pertama, penghukum. Penghukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisannya. Itu merupakan penghukum. Nah, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Itu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Yang kelima, manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini?
Nah, menurut Bapak Ibu yang sudah ada yang terjadi kita sebagai pendidik, yang pernah kita lakukan yang mana Bapak Ibu? Yang pernah kita sering itu kemungkinan penghukum ya, karena ketidaktahuan kita ini karena adanya posisi kontrol. Nah, sekarang kita sebagai manajer di mana siswa diberi untuk menyelesaikan masalah yang dia buat dan dia tidak merasa takut lagi. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Contohnya di sini saya ambil mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Di sini ya, saya memberikan contoh ini. Next. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas yang telah disepakati secara bersama. Nah, di sini keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Ya, keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak terlalu panjang keyakinan kelas, berbeda sekali dengan peraturan kelas. Berupaya pernyataan universal. Nah, dilanjutkan sesuai kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif. Jadi hal-hal yang positif. Contohnya, ya, apabila tidak mengerjakan tugas, kita memberikan keyakinan apa sih yang harus dia perbuat. Ya, dilanjutkan dengan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada segitiga restitusi, di mana segitiga ini ada 3 tindakan. Ada yang menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Ketiga, menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi. Nah, contohnya pada murid saya, pada hari Rabu dia tidak menggunakan baju pramuka, dia menggunakan baju olahraga. Saya tanyakan, menenangkan terlebih dahulu siswa tersebut, kenapa hari ini kamu tidak menggunakan seragam pramuka? Terus dia, iya Bu, mohon maaf karena saya bangunnya kesiangan. Ya, kita harus menstabilkan identitas. Gitu. Kita melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terus kita tenangkan terlebih dahulu. Ya, tidak apa-apa. Bukan kamu saja yang hari ini yang tidak menggunakan baju pramuka. Teman-teman yang lain ada juga seperti kamu hari Rabu yang lalu. Nah, setelah itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita menanyakan, kamu tahu kalau misalnya hari Rabu ini harus menggunakan seragam pramuka? Ya, dia menjelaskan alasan-alasan tersebut. Setelah dia memberikan alasan, kita baru menanyakan keyakinan. Menurut ini ada contoh, kenapa sih kamu tidak menggunakan seragam pramuka? Kita memberi keyakinan. Apakah melanggar keyakinan tersebut? Dia menjawab, iya, karena kurang disiplin. Nah, apa yang harus dia perbuat? Ternyata dia harus bangun lebih awal, gitu. Jadi kita harus menanyakan keyakinan dia harus seperti apa. Kamu harus bertanggung jawab dan disiplin lagi dalam setiap peraturan yang ada di sekolah. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol yang saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang kita sebagai posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, mereka dan bertanggung jawab. Ini dari Standar Nasional Pendidikan, di mana menurut Ki Hajar Dewantara manusia memanusiakan. Ya, jadi kita sebagai pendidik itu menuntun anak ya agar menjadi
pribadi yang profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Oke, ya bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan mengenai penerapan budaya positif di sekolah SLP 15? Ya, gimana Bu Indah? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Heni, yang ingin saya tanyakan ini kan terkait mengenai perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusinya. Kalau di kalimat yang saya baca di restitusi tadi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kalau disebutkan sebagai keyakinan kelas, berarti kan berbeda dengan peraturan kelas. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara kita para guru membuat keyakinan kelas bersama murid kita itu cara-caranya seperti apa agar tercipta keyakinan kelas yang bisa mewadahi semua aspirasi dari siswa kita di kelas. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Indah. Ya, tadi untuk restitusi itu bagaimana sih keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas kita. Yang pertama, kita membuat kesepakatan terlebih dahulu terhadap murid-muridnya. Kita mau bagaimana nih? Terus setelah murid-muridnya mempunyai kesepakatan, nah anak-anak ini harus tahu yang mereka buat gitu. Setelah dia nyepakati, dia yakini dalam dirinya. Contohnya disiplin. Ya, pada keyakinan kelasnya disiplin berarti dia harus datang tidak terlambat ke sekolah. Pada pengerjaan tugas harus selesai waktu. Yang ketiga, pada saat membersihkan kelas, setelah pulang sekolah piket harus benar-benar bersih. Itu contohnya disiplin. Ya, untuk tanggung jawab. Nah, mereka sudah menyepakati keyakinan kelas, ada disiplin dan tanggung jawab. Di tanggung jawab ini mereka harus tahu saya seperti apa gitu. Tanggung jawab yang dia pilih ya untuk menjadikan keyakinan kelas. Nah, tanggung jawab ini mereka harus menunjukkan sikap-sikap yang tugas-tugas yang harus selesaikan. Contohnya pada saat upacara dia harus bertanggung jawab datang dengan tepat waktu dan dia memakai atribut dengan lengkap. Berarti dia mempunyai tanggung jawab pada dirinya sendiri. Nah, di situ ada keyakinan kelas, disiplin, tanggung jawab, dan dia bisa memanage dirinya. Oh, saya sudah menyepakati keyakinan kelas di kelas. Berarti saya harus menepati. Kalau saya tidak menepati, berarti saya belum bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya, untuk selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya Bu Heni yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan. Ini luar biasa bagus ya. Kegiatan diseminasi ini sangat menambah wawasan buat saya, terutama bagi saya yang masih minim mengenai pengetahuan restitusi itu sendiri. Kalau dari contoh yang ada di depan ini antara hukuman, konsekuensi, serta restitusi, kita bisa lihat sendiri mungkin yang lebih baik digunakan itu adalah restitusi. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, untuk penerapan dari restitusi itu bagaimana? Apakah ada tahapan-tahapan yang harus dijalankan dalam menjalankan restitusi itu sendiri? Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rahman. Ya, di sini kita memiliki segitiga restitusi yang dimana ada 3 tahapan, Pak.
Yang pertama, menstabilkan identitas, di mana kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, contohnya di sini ada siswa yang datang terlambat ketika upacara. Nah, anak datang dengan terburu-buru. Bel sudah berbunyi, teman-temannya sudah siap, pada saat upacara dia baru tiba. Nah, pada saat dia datang, dia kan tergesa-gesa ya. Dia merasa ketakutan, takut dihukum, dimarahi, segala macam campur aduk gitu murid. Nah, kita sebagai pendidik menstabilkan dulu identitas. Kita memberikan kenyamanan pada murid tersebut supaya yang dia takutkan, takut dimarahin atau diomelin, kita stabilkan dulu. Kita tanya murid tersebut. Kita kasih contohnya, namanya Chandra. Nah, Chandra ini terlambat pada saat upacara. Kita tanya, kita stabilkan. Kenapa Chandra kamu datang ke sekolah terlambat? Kita kasih tenang dulu. Ya Bu, Chandra menjawab, ya Bu, tadi saya bangunnya kesiangan. Terus kita stabilkan, oh ya tidak apa-apa, silakan masuk Chandra. Nah, sebelum masuk ke itu, kita memberi validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu bisa bangun kesiangan? Iya Bu Guru, tadi malam saya tidurnya terlarut malam karena orang tua saya tidak ada di rumah. Orang tua saya menunggu kakaknya di rumah sakit, sehingga saya untuk tidur sangat sulit. Oh begitu. Ya, kamu tahu kesalahan kamu, ya. Nah, setelah kamu tahu kesalahanmu, menurut kamu keyakinan kelas apa yang menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu harus penuhi? Ya Bu Guru, saya harus bangun lebih awal. Bangun lebih awal, tidur tidak terlalu malam, dan saya menyiapkan pada malam hari itu peralatan apa yang harus saya siapkan. Contohnya ada dasi, topi, gesper, semua lengkap, pakaian juga, alat-alat tulis juga saya siapkan pada malam hari. Jadi pada pagi hari saya tidak tergesa-gesa seperti sekarang ini. Ya, terus dia tanya, kalau menurut kamu apa yang harus kamu perbuat? Ya Bu, saya harus mandiri. Harus mandiri dan saya tidak tergantung kepada orang lain. Orang lain di sini ada orang tua ya, karena dia keyakinan harus mandiri dan bertanggung jawab dan disiplin. Dia termotivasi dirinya. Dia memiliki motivasi internal pada si Chandra tersebut. Ya, itu menurut pendapat saya. Bagaimana menurut pendapat yang lain? Ada yang bisa menambahkan? Ya, gimana Pak Rahman? Menurut Pak Rahman? Ya, terima kasih. Mungkin ada yang ada yang mau lagi? Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Eni atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan, setelah guru dan anak kan sudah melakukan segitiga restitusi, apakah ada sanksi yang diterima oleh anak setelah kita melakukan segitiga restitusi tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Evi. Nah, dan tadi sudah menerapkan segitiga restitusi. Nah, kita kembali lagi ke 5 posisi kontrol, di mana kita sebagai pendidik itu ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, jadi yang tadi saya katakan, anak terlambat datang ke sekolah. Nah, kita sebagai pendidik, kalau kita sebagai penghukum, anak merasa ketakutan, merasa dimarahin. Jadi anak kalau misal kita sebagai penghukum, dia akan mengulangi lagi kesalahannya. Contohnya di sini, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Dia merasa dihukum. Nah, dia akan kembali lagi melakukan kesalahan tersebut.
kalau kita sebagai penghukum. Nah, untuk pembuat merasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi murid itu sakit hati kalau kita memberikan rasa bersalah tersebut kepada murid. Ya, di sini ada kecewa. Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, jadi nantinya akan terlintas kepada murid, saya sudah sakit hati, saya sudah mengecewakan Bu Guru, saya ingin mencobanya lagi, melanggar lagi yang akan dia lakukan. Yang ketiga, teman, di sini kita memberi ajakan, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Jadi membangun motivasi diri anak tersebut, motivasi internal yang ada dalam dirinya dengan kesadaran gitu. Apa sih yang sudah kami buat gitu, anak yang saya sudah buat dan tidak akan kita ulangi kembali. Nah, dengan kata kali ini tidak apa-apa, kamu salah, lain kali tidak seperti itu lagi. Itulah yang 5 posisi kontrol menjadi teman. Nah, untuk pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Dia memikirkan konsekuensi apa dan peraturan apa yang telah disepakati. Nah, kita sebagai pemantau hanya memantau saja. Ya, ini posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, untuk manajer di sini kita menanyakan kepada murid tersebut, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, setelah kita menanyakan apa kesalahanmu, nah anak tersebut kan setidaknya dia merenungi, oh ya, saya salah. Bagaimana tindakan selanjutnya supaya saya tidak mengulanginya lagi? Kita harus memberikan kalimat-kalimat positif yang tidak menyakiti murid tersebut. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, dengan tidak menyakiti hatinya dan dia tidak merasa ketakutan merasa dihakimi dan merasa bagaimana gitu. Nah, kita sebagai pendidik sebaiknya bagaimana nih menurut Bapak Ibu? Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Untuk kalau kita lihat di sini yang ini manajer ya Bapak Ibu, karena kita memberi keyakinan anak agar dia tidak mengulangi kesalahannya tersebut dan bisa memperbaiki kesalahan dengan kesadaran. Dia membangun motivasi internal dalam dirinya. Ya, jadi pada saat anak itu berbuat salah, jangan sampai kita menghakimi dan memarahi. Jangan ngejas, kita harus mencari apa sih masalah ini gitu. Kita harus menyelidiki kenapa seperti ini gitu. Ya, bagaimana Bu Evi? Ya, terima kasih. Ya, gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Terima kasih Bu Heni. Tadi Bu Heni sudah menjelaskan 5 posisi kontrol guru. Nah, tadi di penghukum dijelaskan nanti di situ kan anak dihukum ya, berdiri di depan barisan ya, dihukum. Terus tadi dijelaskan juga anak nanti mengulangi lagi perbuatan yang sudah dilakukan ya, perbuatan salah itu kok bisa seperti itu, kok anak bisa mengulang lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ola. Tadi yang ditanyakan, kenapa sih anak sudah dia akan mengulangi lagi? Karena kita sudah memberikan hukuman. Nah, di sini ada kata-kata patuhi aturan sekolah. Nah, di sini dia sudah murid tersebut tersakiti. Nah, dengan kata lalu berdiri di depan barisan, dia sudah terlambat. Suruh berdiri di depan barisan, dia malu gitu, malu terhadap teman-temannya, dia menjadi sorotan gitu. Udah dia sakit, udah datangnya terlambat, udah dia patuhi aturan sekolah, dia udah merasa ketakutan gitu, takut dimarahin, terus lagi disuruh berdiri depan barisan. Nah, teman-teman juga memperhatikan. Nah, setelah dia berdiri, dia terlintas, besok saya akan mengulangi lagi karena tidak membuat murid itu merasa nyaman gitu, merasa
tertekan dan merasa ketakutan, dimarahi gitu, karena adanya hukuman tersebut akan melanggar lagi gitu. Yang sering kita lakukan itu menghukum, ternyata penghukum ini salah gitu ya. Jadi dia murid tidak ada efek jeraknya, tersakiti gitu. Gimana, boleh? Ada yang mau menanyakan lagi? Ya, Pak Enda? Bisa dibedakan nggak ketika si siswa peserta didik itu memang demen hukum karena gurunya cantik gitu. Bisa dibedakan nggak dia ingin melanggar karena gurunya cantik, cari perhatian? Apakah itu termasuk pelanggaran? Apakah memang gurunya bisa membedakan dia itu melanggar atau memang mencari perhatian bahwa guru itu cantik atau ganteng kalau dia perempuan, si peserta didiknya? Terima kasih Pak Enda. Ya, bisa kita bedakan. Ya, tadi contohnya ada di perbedaan. Ya, murid itu suka ibaratnya baperan gitu ya. Setiap hari mengulanginya lagi. Ya, nah tadi kita lihat di sini. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, tadi apakah siswa itu karena terhadap gurunya cantik atau ganteng dia maunya diperhatikan? Nah kita di sini menarik, kita melalui pendekatan terhadap murid tersebut dengan melakukan segitiga restitusi. Kita menstabilkan identitasnya terlebih dahulu, terus membuat rasa bersalahnya dan membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas, kita tanyakan, kenapa sih kamu melakukan seperti ini? Apa yang membuat kamu seperti ini? Kita mencari alasannya dia. Setelah itu kita menanyakan keyakinan kelasnya, apa yang sudah diyakini gitu, dengan kesadaran diri dia, dengan motivasi internal yang dalam dirinya tersebut. Bagaimana Pak Eda? Bapak Ibu, kita akan saksikan video. Kali ini saya ada satu kasus di mana siswa tersebut kita lihat di sini hanya satu orang yang tidak menggunakan seragam pramuka. Oke. Ya, kita di sini kita memberikan stabilitas identitas. Tadi saya terburu-buru dan kesiangan, Bu. Tidak apa-apa Mas Ari, Ibu Rina minggu lalu juga ada anak kami yang tidak menggunakan seragam pramuka di hari Rabu. Saya nanti takut dihukum saja, Bu. Kamu sudah bagus, sudah hebat, hari ini kamu datang tidak terlambat. Nah di sini kita mau validasi tindakan yang salah. Kalau si Ari ini tidak menggunakan seragam pramuka di hari Rabu. Nah kira-kira melanggar keyakinan kelas tidak? Melanggar, Bu. Seperti apa Mas? Tidak disiplin berseragam. Penting tidak disiplin. Penting, Bu. Tindakan apa yang harus Mas Ari lakukan? Tidak dari awal menyiapkannya di malam, Bu. Mas Ari ditanyakan keyakinan kelas dengan kesadaran dirinya, sehingga motivasi internal dalam dirinya dia muncul. Mandiri, Bu. Baik, terima kasih Mas Ari. Sama-sama, Bu. Dilanjutkan dengan kasus kedua, di sini tidak mengerjakan tugas atau PR. 15 sangat saat Bu Heni masuk kelas, ya terlihat kebingungan dan sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Lalu Ibu Heni mengira-ngira, ternyata dia belum mengerjakan PR. Sedang apa mereka ini? Saya sedang mengerjakan PR matematika, Bu. Silakan berdiri. Ya tidak apa-apa, kami tidak mengerjakan PR matematika. Kamu bukan orang satu-satunya dan yang tidak mengerjakan matematika. Ya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR matematika? Kemarin saya membaca di rumah dan kelelahan lalu ketiduran. Oh seperti itu. Karena memvalidasi tindakan yang salah. Mengerjakan PR matematika. Karena tidak mengerjakan PR. Kira-kira menurut kakak ini melanggar keyakinan kelas ya? Iya, Bu. Seperti apa kak? Tidak disiplin dan tidak Tentu tidak. Jadi kalau ini tindakan kakak ini seperti apa? Saya akan lebih baik lagi dan belajar dengan baik. Ya kakak ini sudah memperbaiki
perbaiki diri saya. Terima kasih Bu Heni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanggapan siswa yang tidak menggunakan pramuka, ini tanggapan siswa yang tidak menggunakan PR. Nama saya Siti Mardia Sofa, kelas 6 dari SD Sudetul 15 Jakarta Barat. Saya merasa senang karena tadi ketika saya tidak mengerjakan PR matematika, saya tidak dihukum dan dimarahi Bu Heni, dan saya hanya diajari untuk memperbaiki salah saya. Terima kasih Bu Heni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi kita sudah melihat videonya kasus 1 dan kasus 2. Ya, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai paparan diseminasi budaya positif, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu guru dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.